perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. 27 perusahaan guys, Mas. Masya Allah, seperti sesasul ini. Halo guys, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya dikenal sebagai pensiunan militer, politik, dan pejabat negara. Jauh dari kehidupan itu, Prabowo Subianto adalah seorang pengusaha. Meski begitu, pensiunan Jenderal Bintang 4 itu tidak seperti pengusaha yang lainnya, memulai bisnis dari usia muda. Prabowo justru baru berbisnis di usia yang sudah tua, yaitu 50 tahun. Bagi Prabowo, usia bukan menjadi penghalang baginya untuk bisa sukses di bisnis. Benar. Buktinya dari bisnis tersebut, kekayaan Presiden Prabowo mencapai lebih dari 2 triliun. Wow, oh my god. Mengikuti jejak adiknya Hasyim, Prabowo mulai bisnisnya pada sama saat dia mukanya. mulai pensiun dari militer pada tahun 1998. Prabowo mempunyai dan memimpin 27 perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri. 27 perusahaan guys, Mas. Masya Allah, seperti sesasul ini. Saat di Yaman dan Yordania, Prabowo sempat menjadi perwakilan kelompok bisnis adiknya. Dari sanalah, Presiden Prabowo mempersiapkan bisnis tambang, pengolahan kertas, dan penggalian sumber-sumber energi. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Kalian ngerasa juga nggak begini ternyata rasanya punya presiden udah kaya dari lahir seperti Prabowo? All Kok money. bisa ini dia? Jujur saya belum bisa move on dari pembahasan Prabowo. Ya gimana ya? Menurut laporan harta kekayaan pejabat negara 2023, Prabowo itu punya harta sekitar 2 sekian triliun. Di mana kekayaannya itu terdiri dari tanah dan bangunan, aset bergerak, kemudian saham dan lainnya. Tapi tidak hanya itu ya, menurut beberapa sumber, Prabowo ini punya beberapa perusahaan. Jenis-jenis perusahaannya itu mulai dari perusahaan kertas, perusahaan di bidang minyak dan gas, batu bara, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan. Jadi lengkap banget. Dan yang nggak masuk akal lagi, beberapa sumber mengatakan Prabowo ini tanpa utang guys, gila. Pantesan yang biayain retreat pembekalan menteri itu pakai uang pribadi. Ya gimana juga ya, biayain Anies jadi gubernur juga gampang banget. Tapi memang kalau kita telusuri lebih jauh lagi, keluarga Prabowo ini memang kaya semua guys. Mulai dari kakeknya Raden Mas Margono Djojo Hadikusumo yang merupakan pendiri BNI tahun 1946. Kemudian bapaknya Sumitro Djojo Hadikusumo juga merupakan orang yang sangat berpengaruh di Indonesia, di mana beliau juga pernah menjadi Menteri Keuangan Mendagri Indonesia dan juga menciptakan kurang lebih 130 buku karyanya. Terlebih lagi adiknya Prabowo yang bernama Hasyim Djojo Hadikusumo yang akhir-akhir ini sering muncul juga tergolong merupakan seorang pengusaha kaya raya guys. Bahkan berbagai sumber mengatakan bahwasanya harta dari Hasyim ini mencapai 10 triliun dan pernah masuk catatan Forbes 50 orang terkaya di Indonesia. Tapi ada fakta yang mungkin kalian belum ketahui ya, nama Prabowo Subianto, di mana Subiantonya itu sebenarnya diambil dari nama saudara dari bapaknya yang bernama Kapten Anumerta Subianto Djojo Hadikusumo yang gugur dalam peperangan. Jadi memang wajar gitu kalau Prabowo vibes old money-nya tuh kuat banget gitu guys. Tapi gimana menurut kalian? Seberapa kaya Pak Prabowo Subianto? Kaya banget guys. Menurut CNBC Indonesia, Pak Prabowo memiliki kekayaan mencapai sekitar 2,42 triliun rupiah. Masya Allah, alhamdulillah. Pak Prabowo sendiri tercatat bahkan tidak punya hutang sama sekali. Pak Prabowo juga memiliki banyak perusahaan, tanah dan bangunan, dan juga memiliki beberapa alat transportasi mewah seperti Alphard, Land Rover Jeep, Land Cruiser, dan motor Suzuki. Hingga 2024, Pak Prabowo sudah menguasai kurang lebih 27 perusahaan. Di antaranya ada yang bergerak di bidang batu bara, kelapa sawit, hingga perkebunan. Selain perusahaan, Pak Prabowo juga akan mendapatkan gaji sebagai presiden sebesar 30.240.000 per bulan dan tunjangan sebesar 32.500.000 per bulan. Dan kalau di total, gaji Pak Prabowo sebagai presiden itu sekitar 62.700.000 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad per bulan. Dan itulah 10 perusahaan milik Prabowo Subianto. 1. PT Tusam Hutani Lestari yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 2. PT Nusantara Kaltimkol yang beroperasi dalam bidang batu bara. 3. ini. PT Tidar Kerinci Agung yang beroperasi dalam bidang produksi minyak kelapa sawit. 4. PT Jaladri Nusantara yang beroperasi dalam bidang perikanan. 5. PT Nusantara Energi Indokol yang beroperasi dalam bidang tambang batu bara. 6. PT Tanjung Redep Hutani yang beroperasi di industri kayu dan hutan. 7. PT Era Bara Persada Nusantara yang beroperasi dalam bidang tambang batu bara. 8. PT Kertas Nusantara yang beroperasi dalam sektor kertas. 9. PT Nusantara Wahaukol yang beroperasi dalam industri tambang. 10. PT Nusantara Energi yang bergerak di industri tambang, batu bara, dan perkebunan.
10 perusahaan milik Prabowo Subianto. 1. PT Tusam Hutani Lestari. Ternyata Presiden Pak Prabowo ini sudah terlahir sebagai orang yang kaya, gitu kan. Jadi salut sehingga dia bergelar presiden, sudah punya harta kurang lebih 2 triliun rupiah. Masya Allah, perusahaan lebih kurang 10 gitu daripada pelbagai sektor. Dan kita melihat dia juga nggak punya utang, guys, nggak punya utang. Salut banget. Dan itu antara yang fakta menarik tentang Presiden Pak Prabowo. Kayaknya bukan lahir kosong gitu kan, dia itu datang bukan daripada ini, memang seorang pengusaha. Jadi mentalnya dan pikirannya itu lebih kepada bagaimana ingin memberikan kemajuan atau menaik taraf negara Indonesia ini pastinya. Dan itu adalah satu advantage atau kelebihan buat Pak Prabowo sendiri, karena kelebihan yang ada sebagai seorang pengusaha itu yang telah mempunyai kekayaan lebih dari 2 triliun, pasti mempunyai fokusnya luar biasa, dan juga pasti mempunyai tim yang luar biasa juga untuk mengemudi ataupun mengepalai Indonesia, pastinya memberikan impact perubahan daripada landscape ekonomi Indonesia menjadi jauh lebih baik, insya Allah. Menurut kalian bagaimana? Titip komen kalian di bawah. Aku juga ingin dengar pendapat kalian. Oke, buat yang mendukung selama ini, jutaan terima kasih. Yang baru jangan lupa untuk bantu subscribe, bantu dong, oke? Karena subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke, sampai ketemu lagi di lain video. Ampun maaf dari semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan perlindungan ke atas kita selamanya, insya Allah. Jumpa lagi, dadah.